Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran memimpin acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan beberapa waktu lalu, 2 Mei 2024. Acara tersebut juga menjadi momentum penting untuk menyampaikan capaian pembangunan dan program-program yang telah dilakukan selama periode 2016-2024. Acara ini mencari momen penting untuk menyampaikan kepada publik capaian pembangunan yang telah diraih selama periode 2016 sampai 2024. Dalam sambutannya, Gubernur Sugianto Sabran mengungkapkan berbagai program dan keberhasilan yang telah dicapai, serta menyoroti rencana-rencana masa depan untuk kemajuan lebih lanjut. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sugianto Sabran menekankan pengoptimalan pendapatan asli daerah atau PAD dan peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD sebagai salah satu strategi utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan fokus pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian secara luas, Kalimantan Tengah telah berhasil menorehkan berbagai prestasi yang membanggakan. Di antara capaian tersebut adalah upaya percepatan penurunan angka stunting, pengendalian inflasi, serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Tak hanya itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pengembangan sektor koperasi dan UMKM juga menjadi sorotan dalam paparan Gubernur. Ya, halal bihalal ini kan dalam rangka Idul Fitri kemarin. Terus kita halal bihalal ingin silaturahim dengan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dan seluruh tokoh-tokoh yang ada, baik pun dari kalangan akademis, habis itu dari kalangan kerajaan, mahasiswa sekali Kalimantan Tengah. Ada undangan semuanya kemarin. Nah, ya dalam rangka menjalin silaturahmi supaya ada bupati, kan ada instansi vertikal dari kementerian juga ada, semuanya membicarakan tentang pandang Kalteng ke depan, bukan visi misi lah, tapi memantapkan visi misi. Siapa gubernur, seperti contoh tadi kan kita master plan, blueprint Kalimantan Tengah ini kan belum ada. Roadmap Kalimantan Tengah ini kan butuh ada supaya siapa gubernurnya, siapa bupati nanti sudah ada. Andai kata orang datang satu investor, saya mau berinvestasi, andai kata 20.000 hektar kebun singkong atau jagung. Nah, tinggal tunjuk tempatnya, bukan seperti sekarang bingung mencari areal dulu, di mana arealnya. Tahu ada tambang di bawah, ribut nanti ke depannya. Nah, sedangkan orang investor itu kan tidak mau akan terjadi hal itu. Maka kita menyamakan persepsi dan kabupaten kota supaya roadmap dan blueprint Kalimantan ini bisa kita selesaikan paling tidak sebelum berakhir masa jabatan gubernur yang sekarang dan wakil gubernur yang sekarang. Nah, terus yang kedua, kita menyampaikan pembangunan ini tanggung jawab gubernur dari segi infrastruktur, terus pendidikan, kesehatan, terus perekonomian, nah capaian kita terus penanganan inflasi, stunting, terus gini rasio kita, itu butuh kita sampaikan, angka kemiskinan, EPM kita, semuanya tadi kita sampaikan, dan alhamdulillah pencapaian kita nih menurut aku ya baik. Kalau dianggap orang ada perubahan, ya memang ini sudah berubah total kok, dari anggaran dari 3 triliun 400 miliar berubah menjadi hampir, mungkin kalau kita adakan di anggaran perubahan itu 1 triliun lebih, udah menyentuh di angka 10 triliun APBD kita. Apa itu bukan berubah namanya? Dari 3 triliun 400 miliar, PAD kita dari 700 miliar dulu, nah sekarang udah menjadi 2 triliun lebih. Ini kan semuanya perubahan-perubahan. Nah, atas kerja keras siapa? Bukan atas kerja keras gubernur, tapi semuanya termasuk dibantu oleh Warkopimda, TNI dan Polri. Karena sinergis yang baik, makanya PAD kita bisa meningkat. Nah, makanya kita bisa membangun Kalimantan Tengah. Nah, tentu dalam membangun Kalimantan Tengah butuh strategi di mana kita tahu memetakan yang mana yang didulukan, yang mana ABC harus ada. Kalau ada ABC, ada 1, 2, 3 itu yang mana. Nah, kota Palangkaraya dijadikan fokus yang utama dibenahi. Dan katanya cantik, tapi gersang gitu. Kabel-kabel listrik, kabel-kabel Telkom, Indosat, Telkomsel, mau bergantung sembarang aja di pohon pun boleh. Nah, ini kan harus ada ditata oleh wali kota. Nah, kalau wali kota nggak mampu, minta bantu dengan pemerintah provinsi. Tentu kan saya rasa kota mampu lah untuk membenahi kota Palangkaraya supaya jadi indah, jadi nyaman dilihat. Nah, jangan lagi cat-cat di jalan itu ada warna kuning, merah, putih. Ujungnya
ya seperti mainan politik suatu kota. Nah kalau udah bermain kan hancur kotanya. Seperti Pangkalan Bun itu kan harus dibenahi dari segi perkantoran. Kantornya yang layak kan warna putih. Kalau harus berubah total. Kualitasnya dijaga, apa semuanya dijaga, pembangunan itu. Dan pembangunan harus jaga kualitas. Kenapa? Harus tahan ya. Contoh SPTRUM kita itu berangkat dari bundaran besar yang kita kualitas dijaga. Ketika bundaran dibangun berarti setengah abad sampai 1 abad ke depan. Nah ketika generasi kita depan 1 abad ke depan mau diganti bundaran besar, kita apa mungkin melarang? Mau dijadikan itu enggak, itu masuk cagar budaya kan enggak. Kan ini cuma bangunan. Kalau bangunan tidak memungkinkan lagi, kenapa harus dipertahankan? Kan kita ini kan membentuk bagaimana indah, cantik kan kelihatan supaya orang mau ke Raya. Gubernur tahu bangunan itu bisa aja dibangun, tapi apa strukturnya kuat? Selama ini tahu Koning, ayo ada mabuk di situ, ada narkoba bahkan di situ, yang mesum di situ, kan tidak digunakan masalahnya. Nah terus kalau memang sudah waktunya memang bangun itu strukturnya itu mampu lagi, ya kita bongkar kan tidak masalah, kan cuma bangunan. Toh kalau pian ya kata, pian nih kalau udah berduit ya kata, pian dulu di rumah pian atap panjang, kira-kira pian robah ada? Belum tanya. Pas robah kan sama aja, atau pian mau jadikan cagar budaya? Kan itu nggak mungkin kan, ini ibaratnya kan gitu, seperti Batang Garing, itu bangunan sudah 40 tahun. Nah, dijadiin cagar budaya, dia ajukan aja cagar budaya supaya kota Palangkaraya kumuh kelihatan. Kan itu ambil contoh. Kita harus merubah paradigma, melihat secara realita dan kenyataan yang ada. Bahwa itu kumuh, harus kita ciptakan. Bahkan kantor pemerintahan pun mungkin Dispora dengan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja itu kita pindah tempat. Ini kan lagi persiapan. Nah kita bongkar itu menjadi RTH. Palma ke depan harus tidak diberikan diperpanjang izin lagi. Jadikan RTH. Jadi yang mengelilingi Bundar ini RTH. Nah di situ ada kegiatan ekonomi baru ke depannya untuk masyarakat, UKM bergerak. Nah, ada pertemuan-pertemuan masyarakat antara masyarakat dan yang satu berinteraksi, saling mengenal, saling istrohim. Nah ujungkan orang-orang di luar kota melihat Kalimantan itu berubah. Orang kan mau main ke sini. Nah kita mau rubah Lomboyan bawah, jadikan Waterfront City. Nah habis itu di mana lagi, di Karangbengkira kita robah. Nah terus di sana ada tempat hiburan, apakah karaoke kah, apakah namanya di sana Hotel Bintang 5 di sana Sebaru itu kita adakan event 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali, event nasional di situ, event daerah di situ, pertandingan balap sepeda, apa namanya. Acara halal bihalal ini juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara warga dan pemerintah, serta sebagai wadah untuk menyampaikan rasa syukur atas berkah yang diberikan. Semangat gotong royong dan kerjasama yang terus ditingkatkan diharapkan akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Tengah yang lebih baik di masa mendatang. Dari Kota Palangkaraya, Hariri melaporkan.